Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Randanes. Sahabat Randanes, hari ini ada sebuah informasi yang datangnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia bidang pendidikan mengenai SPAN UMPTKIN 2021. Kita mau mengulas sebenarnya SPAN UMPTKIN itu apa, ya. Simak baik-baik. Dan di sini untuk mendaftarkan diri calon mahasiswa di sini ini buka saja pada alamatnya di siswa.spam siswa.span kemudian strip ptkin.ac.id, ya. Buka aja. Kemudian nanti ditampilkan seperti ini, ya. Kalian juga bisa mendownload dan menginstal pendaftaran SPAN PTKIN 2021. Kalau misalnya kita nggak install, ya nggak apa-apa. Kemudian nanti di sini login siswa, ID pendaftaran dan password, captcha, kemudian login. Nah, sebelum ke sini kita harus tahu apa itu SPAN. SPAN itu kita lihat, ya. Oke. Informasi SPAN PTKIN. Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN, IAIN, STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada UIN, IAIN, STAIN disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau disebut dengan SPAN PTKIN. Dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh UIN, IAIN, STAIN itu disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau UMPTKIN. Yang kedua pola tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Kemudian, SPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN, STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pendaftaran SPAN PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah SMA, SMK, MA, MAK, pesantren mu'alaf dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala madrasah.
Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di UIN, IAIN, STAIN melalui SPAN PTKIN. Selanjutnya, itu ada tujuannya. Tujuan dari diadakannya SPAN PTKIN itu seperti apa? Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah atau madrasah agar mendaftarkan siswanya melalui SPAN PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di UIN, IAIN, STAIN, mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA, SMK, MA, MAK, pesantren muadalah. Kemudian ketentuan umum dan persyaratannya. Kita harus tahu nih ketentuan umumnya. Yang A, SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lain tanpa ujian tertulis. Kemudian yang kedua, sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah atau madrasah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Yang C, siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah, kepala madrasah masing-masing. Kemudian persyaratan siswa pelamar. Di sini pendaftarannya pertama, siswa SMA, SMK, MA, MAK, pesantren muadalah kelas terakhir pada tahun 2021. Kedua, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Ketiga, memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Penerimaannya, lulus dari satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, pesantren muadalah atau yang setara, kemudian lulus PAN PTKIN 2021, sehat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima. Selanjutnya, tata cara pendaftaran. Tata cara pendaftaran di sini ada 4 ya. Yang pertama itu sekolah, kemudian kedua siswa, ketiga seleksi, dan keempat pengumuman. Oke, kita lihat kalau yang sekolah. Sekolah itu yang ditanyakan adalah sudah punya NPSN? Kalau tidak, berarti kirim surat sekolah, kirim surat permohonan dan SK kepala sekolah ke info span.ptkin.ac.id. Kalau sudah punya berarti kenapa? Daftarkan sekolah, kemudian entry data sekolah, validasi pendaftaran via email, kemudian login sekolah, entry data siswa, mendapat login siswa, kemudian setelah mendapatkan login siswa, yang langkah ketujuh, bagikan kepada siswa. Ini untuk yang sekolah. Kemudian tata cara pendaftaran untuk siswa. Siswa ngapain? Login siswa yang sudah dibagikan dari sekolah, kemudian entry biodata. Yang ketiga ini kurang paham, keempat ini kurang paham, nanti bisa ditanyakan di sekolah. Kemudian cetak kartu peserta,
Kemudian yang keenam adalah cek kelulusan. Ya. Ini kalau pakai laptop bisa dilihat semua. Karena saya hanya menggunakan Android, jadi tidak bisa dikecilkan, tidak bisa dibesarkan juga. Kemudian yang ketiga itu adalah seleksi. Seleksinya seperti apa? Seleksinya melalui sistem panitia nasional membuat pemeringkatan siswa berdasarkan nilai mata pelajaran yang menjadi mata uji dalam ujian nasional UN 2021 mulai semester 1 hingga semester 5. Jadi yang digunakan itu adalah nilai rapot. Kalau nilai rapot itu dari semester 1 sampai semester 5. Jadi kelas 1, kelas 10, semester 1 dan 2, kelas 11 ya. Kelas 11 semester 1 dan 2, kemudian kelas 12 semester 1. Itu yang digunakan untuk SPAN PTKIN. Kemudian berdasarkan pemeringkatan prestasi akademik yang dilakukan panitia nasional dan sesuai dengan ketentuan akreditasi sekolah, siswa yang memenuhi syarat diizinkan untuk mendaftar SPAN PTKIN 2021. Kemudian yang terakhir itu adalah pengumuman. Pengumumannya, peserta dapat mengecek kelulusan pada web pengumuman.span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran. Jadwalnya seperti ini. Jadwal seleksi yang pertama adalah pengisian PDSS, itu udah pada tanggal 19 Januari sampai 17 Februari 2021. Kemudian verifikasi PDSS tanggal 19 Januari sampai 17 Februari 2021. Pendaftaran siswa itu dimulai dari tanggal 19 Februari sampai 27 Maret 2021. Proses seleksi itu yang gelombang pertama pada tanggal 1 sampai 5 April 2021, gelombang 2 pada tanggal 6 sampai tanggal 8 April 2021. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 12 April 2021. Proses verifikasi dan atau pendaftaran ulang di PTKIN masing-masing bagi yang lulus seleksi. Kemudian tanggalnya di sini belum ini tapi ditetapkan di masing-masing PTKIN. Selanjutnya pengumuman. Tadi pengumumannya bisa dilihat di http //span.ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor pendaftaran. Kemudian program studi dan jumlah pilihan. Pertama, siswa pelamar memilih 2 PTKIN yang diminati. Kedua, siswa pelamar memilih 2 program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. 3, urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan. Kemudian yang keempat, daftar program studi dan daya tampung SPAN PTKIN. Cukup sekian informasi dari Randanes. Ya, di sini nanti bisa diklik ya, ada beranda, ada Panlok ini daftar panitia lokal. Nah, di sini kelihatan UIN Sumatera Utara Medan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian masih banyak lagi ya, bisa dilihat di
span.ptkin.ac.id. Selanjutnya ada program studinya di sini bisa dilihat. Jika ingin melihat kuota program studi SPAN PTKIN, klik di sini. Ini masih 2020 ya, semua UIN, IAIN, STAIN, Unsika ya. Ini bisa dilihat. Kemudian login siswa kalau sudah dikasih PDSS. Ini dari sekolah. Ya. Nah, helpdesk ini seperti portal sistemnya ya. Bisa ditanyakan di layanan call centernya di sini, waktunya nih melayani 24 jam. Gampang kan? Oke. Thank you sudah mendengarkan informasi dari Randanes. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.